Yang ini mengatakan ini, ma fa'alta syai'an. Sehingga datang seseorang dari syaitan mengatakan, wahai Tuan Iblis, tadi saya melihat ada sepasang suami istri sedang duduk damai-damai. Datanglah aku bisikkan kepada mereka, tidak aku tinggalkan dua manusia tersebut, suami istri tersebut, melainkan mereka sudah bercerai, sudah berpisah, bertengkar. Iblis mengatakan, ini yang mantap nih, ini yang keren, urnu minni, sini dekat sama saya. Lalu diposisikanlah di tempat yang mulia, di singgasana iblis. Pentingnya perhatian dan kasih sayang kita sesama umat manusia, wabil khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin betul-betul tertanam dalam hati kita perasaan sayang. Karena orang sayang akan disayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Di antara bentuk kasih sayang kita, perhatian kita, hal yang dapat mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berusaha untuk mendamaikan antara dua orang yang bersengketa. Al-islah bainan nas. Ya, ada di antara manusia itu kalau melihat orang baik-baik, dia cari bagaimana cara supaya bertengkar. Ya. Perumpamaannya minimal seperti sunak hogronyo lah. Ya, politik mengadu domba. Dilihat masjid Baitur Rahim baik-baik saja, imamnya akur, masyarakatnya akur, nyo dopugat sama masalah. Akan saya ciptakan satu masalah supaya enggak akur. Ini pekerjaan seperti ini sebenarnya pekerjaan yang paling hebat derajatnya di sisi iblis alaihissalam. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa iblis itu membuat singgasananya di atas air, di atas laut. Wallahu alam, di samudera bagian mana itu. Jadi iblis suka mengumpulkan pasukannya, dan setiap hari dikirimkan pasukan tersebut oleh iblis. Nanti sorenya atau malamnya pulang iblis, syaitan-syaitan, para pasukan iblis. Lalu mereka pun membanggakan diri apa yang sudah mereka lakukan di hadapan iblis. Di antaranya adalah, wahai Tuan Raja, aku tadi berhasil menggoda seseorang untuk mencuri. Iblis menjawab, ma fa'alta syai'an. Itu nggak ada apa-apa. Lalu datang syaitan yang lain. Wahai Tuan Iblis, saya berhasil menggoda seseorang sehingga minum khamar. Iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an. Itu nggak ada apa-apa. Yang ini mengatakan ini, ma fa'alta syai'an. Sehingga datang seseorang dari syaitan mengatakan, wahai Tuan Iblis, tadi saya melihat ada sepasang suami istri sedang duduk damai-damai. Datanglah aku bisikkan kepada mereka, tidak aku tinggalkan dua manusia tersebut, suami istri tersebut, melainkan mereka sudah bercerai, sudah berpisah, bertengkar. Iblis mengatakan, ini yang mantap nih, ini yang keren, urnu minni, sini dekat sama saya. Lalu diposisikanlah di tempat yang mulia, di singgasana iblis. Tapi ada juga di antara manusia berakhlak seperti akhlak Nabi SAW. Apa akhlak Nabi? Suka mendamaikan. Dilihat di mana ada pertengkaran, ada enggak pas, berusaha untuk didamaikan dengan berbagai macam cara. Yang penting mereka berdamai. Dan orang yang mendamaikan di antara orang yang bersengketa itu pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu.
dalam kitab Musnad beliau dari Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis salati was siyami was sadaqah?" Wahai sahabat-sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian ibadah amalan yang lebih baik daripada salat, puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, "Bala, tentulah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islahu dzatil bain." Memperbaiki antara orang yang bersengketa. Masya Allah. Memperbaiki antara orang yang berselisih faham, bertengkar. Memperbaiki antara orang yang berkelahi. Memperbaiki antara orang yang sedang siap-siap untuk berkelahi, sudah adu argumen, sudah adu mulut. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Bertengkar antara sesama orang yang beriman itu adalah al-haliqah, yang akan mencukur. Pertengkaran itu, itulah yang menyebabkan tercukur. Bukan aku maksudkan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Mencukur agama kalian. Rambut kalau dicukur botak, hilang semua. Begitu juga agama kalau dibotakkan, hilang semua karena sebab pertengkaran. Kemudian sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa ini kita melihat orang tua kampung yang peduli seperti ini. Biasa karena diundang atau karena ya punya tanggung jawab, ya. Maka orang tua kampung, bapak imam, bapak kecil atau tuha pun atau apa, itu mereka mengambil peranan ini, atau dengan bahasa lain mengambil pahala ini. Sebenarnya nggak mesti ada jabatan ini. Siapapun di antara kita kalau mampu melakukan perdamaian antara dua orang atau lebih bertengkar, itu pahalanya sangatlah besar. Ini kita akan dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Asbahani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslaha bainan nas, aslahallahu amrah." Siapa yang memperbaiki hubungan manusia, maka Allah akan memperbaiki segala urusannya. Mafhum mukhalafahnya apa? Pengertian sebaliknya, siapa yang suka merusak hubungan orang lain, maka Allah pun akan membinasakan dan merusak segala urusannya. Siapa yang memperbaiki hubungan manusia, Allah akan memperbaiki segala urusannya. Wa a'tahu bikulli kalimatin takallama fiha biha itqa raqabah. Dan Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mendamaikan ini. Setiap kalimatnya, setiap katanya itu, kata yang diucapkan untuk mendamaikan antara dua orang bertengkar, itu pahalanya sebanding dengan memerdekakan seorang budak. Budak itu bukan murah loh sekalian. Budak itu lebih mahal daripada kuda dan unta. Karena budak itu ya manusia, banyak pasti bisa membantu. Maka ketika seseorang dapat memerdekakan seorang budak, itu termasuk ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih, yang sedang berkelahi, yang sedang marah, yang sedang bertengkar, itu setiap kata yang kita keluarkan sebanding dengan memerdekakan seorang budak. Wa raja'a maghfuran lahu ma taqaddama min dzambih. Pulang dia dari proses berdamai mereka, itu pulangnya dalam kondisi seperti bayi baru dilahirkan dari ibunya, nggak ada dosa. Ya? Jadi bukan but biasa. Ini bukan perkara ringan, tapi perkara besar pahalanya.
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali Nabi SAW suka mendamaikan. Termasuk di antara jasa yang dilakukan oleh Nabi, mendamaikan, tahu siapa? Bukan antara dua orang, tapi antara dua kabilah besar di Madinah, antara Aus dan Al-Khazraj. Dua suku ini berpuluh tahun bertengkar. Berpuluh tahun mereka berperang hanya karena sebab masalah kecil, masalah sepele. Masalah sepele mereka bisa bertengkar, berperang, bunuh-bunuhan, mati-matian. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau mendamaikan antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya bagaimana Rasulullah SAW punya andil besar untuk mendamaikan antara satu dengan yang lainnya.